Kita tidak punya industri lain kan, Pak? Bali itu kan hanya mengandalkan industri pariwisata. Pada saat pandemi itu, tangisan ini sudah terseduh-seduh, Pak. Raungannya itu udah lebih kencang dari singa dia, Pak. Karena saya pikir bagaimanapun kejadian yang ada di dunia itu, manusia kan perlu holiday juga, Pak. Kayak kita sangat-sangat yakin, Pak, G20 ini Bali layak untuk dikunjungi. Jadi 2 tahun orang-orang yang ada, masyarakat yang di dunia ini betul-betul stuck dia di rumah, dia pasti akan berlibur, Pak. Kita di sini untuk tetap menjaga keamanan dan kita berharap bagaimana juga pemerintah, otomatis kan stakeholder yang lain kan pasti akan tetap ini simbiosis mutualisme, Pak. Halo Pak Nopen, gimana kabar Niki? Ya, astungkare Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah kita di cuaca yang tidak menentu ini masih diberi kesehatan. Ya, makin ceria dan tambah glowing aja nih, Pak. Kalau glowing, kelihatan glowing saya kan karena mau menyambut Natal sama Tahun Baru ini, Pak. Ini saya pangling, saya kira boy band beliau. Bukan boy band, Pak. Baru band-band boy aja kita, Pak. Ya, ini padahal beliau ini pengurus partai. Nama lengkap beliau Nopen Sigit Ari Susanto. Benar ya? Betul, Bapak. Nggak ada gini ya, Pak, nama Balinya, Pak? Kalau dari urutan kita, saya itu sebetulnya sih Komang Noven Sigit Ari Susanto. Gitu, Pak. Ya. Komang Noven, akrab disapa Komang Noven. Ya, akrab disapa Komang Noven. Ya, gitu, beliau ini bendahara DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Makanya tadi saya pangling ketemu. Ini saya mau ketemu pengurus partai apa boy band gitu. Aduh, Bapak ini bisa aja, Pak. Ya, tapi tadi Pak Nopen ya, Pak Komang Nopen bilang menyambut 2023 glowing ya. Ini berarti pariwisata sudah mulai bangkit karena beliau adalah pelaku pariwisata. Betul. Pengusaha di bidang pariwisata sekarang sudah mulai bangkit. Tapi sebelumnya ketika pandemi kan pariwisata Bali terpuruk, Pak. Apakah Pak Nopen juga mengalami jeritan seperti yang teman-teman alami, sempat struggle juga menghadapi pandemi, atau seperti apa bisa diceritakan? Kemudian mungkin baru kita bicara bagaimana 2023 teman-teman pelaku pariwisata ini menangkap peluang di 2023, apalagi setelah ada pasca G20. Bagaimana Pak ketika pandemi, Pak? Begini, Pak, sebetulnya sih itu kalau lebih tepatnya itu bukan jeritan, Pak, ya. Tapi tangisan. Oh, tangisan. Ya. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Itu di saat pandemi itu kita tangisan karena kita tahu sendiri kan kita tidak punya industri lain kan, Pak. Ya. Bali itu kan hanya mengandalkan industri pariwisata. Jadi pada saat pandemi itu yang karena kebetulan saya mengalami sendiri, saya kan bergerak di bidang transportasi, Pak. Jadi bagaimana seperti saya bilang bukan jeritan lagi. Kalau menjerit kan bisa jangkauannya kan beberapa meter, Pak. Tapi kalau tangisan ini sudah terseduh-seduh, Pak. Apalagi sudah menangis meraung-raung gitu. Waduh, itu sudah raungannya itu udah lebih kencang dari singa dia, Pak. Ya. Jadi teman-teman banyak yang mungkin pada saat pandemi itu saya sendiri miris melihatnya karena hampir setiap saat itu kita lihat mobil-mobil pickup itu bawa barang pindahan, Pak. Jadi teman-teman yang tanda kutip ya tidak bisa bertahan di rantauan, dia sementara mungkin pindah ke kampungnya biar apa namanya, at least itu dia bisa survive lah, bisa bertahan untuk hidup. Minimal mengurangi biaya hidup di minimal kota, mengurangi gitu ya. Ya, karena kalau di kota kan Bapak tahu sendiri belum biaya kos, belum biaya kebutuhan sehari-hari kan, belum biaya sekolah kan. Makanya saya bilang itu sebuah tragedi, sebuah musibah, tapi itu kan sudah bencana alam, Pak. Artinya dalam bencana alam dalam arti itu sudah dunia sudah sama seperti itu, bukan kita saja kan gitu ya. Karena kita bergerak di bidang pariwisata, tidak ada wisatawan yang datang gitu. Karena menurut saya pariwisata tuh yang paling penting itu kan security, Pak. Ya, security dan kenyamanan mereka. Dan kenyamanan mereka kan gitu ya. Nah, sekarang ada teman-teman yang saya tahu sendiri, ada yang beralih profesi sebagai pekerja bangunan, ada
ada beberapa yang dia jadi Gojek gitu dan lain-lain lah Pak. Pokoknya pada saat itu kita hanya berpikir kita besok bisa makan nggak? Ya. Gitu aja sih Pak gitu. Ya. Nah, untuk bertahan hidup itu kita sudah melakukan segala cara Pak. Nah disitulah saya bilang walaupun ada dibantu oleh pemerintah gitu kan, ada bantuan apa yang kita bisa dapat setiap bulan itu kan paling tidak itu ya bisalah untuk bernafas. Walaupun tidak full ya Pak nafasnya, seperti lagu lah gitu, separuh nafas ada di separuh nafas ada di kamu gitu jadinya kan gitu ya Pak. Gitu. Nah itu Pak Nopen kan punya usaha di bidang transportasi. Betul. Gitu. Transportasi ketika tidak ada wisatawan, berarti kan tidak ada yang diantar, tidak ada pemasukan. Itu bagaimana kalau Pak Nopen dan teman-teman yang bergerak di bidang transportasi menyikapi dan bertahan gitu? Ada beberapa memang yang sama sekali tidak bisa bertahan Pak. Jadi kan ada banyak teman-teman yang termasuk saya sendiri ya Pak ya, banyak teman-teman yang mungkin dia masih ada tanggung jawab dengan leasing gitu. Jadi kalau saya dulu bukan ngantar tamu Pak, tapi ngantar mobil ke showroom untuk dijual kan gitu jadinya Pak. Jadi banyak unit yang ditarik oleh leasing yang teman-teman juga banyak. Artinya kalau saya sendiri kalau memang itu masih ada aset ya kita lepas saja Pak untuk bertahan hidup. Jadi aset harus dikorbankan gitu. Aset harus dikorbankan daripada nyawa kita harus dikorbankan Pak. Ya gitu Pak. Itu betul sekali Pak. Makanya bicara masalah pandemi kalau saya menyikapi gimana ya, kalau boleh bilang ambil hikmahnya lah. Karena mungkin kita sudah terbiasa di zona nyaman ya Pak. Ya terbiasa mendapatkan manisnya pariwisata Bali, kemudian tiba-tiba mendapat pil pahit kan begitu, mendapat cobaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sama sekali. Saya rasa itu tidak pernah terpikirkan sama sekali Pak. Kalau masalah krisis seperti dulu atau bencana seperti dulu memang ada penurunan gitu Pak. Kalau ini kan bukan penurunan Pak. Ini kalau bahasa Balinya bisa dibilang nyungklem ini Pak. Ya, tenggelam. Gitu. Tenggelam dah ini gitu loh Pak. Itu adalah kisah ketika pandemi dengan segala kisah sedihnya. Ya mungkin pasti lebih banyak sedihnya gitu kan. Pasti. Nah ketika hampir sudah 2 tahun lebih atau menjelang 3 tahun, kondisi mulai berangsur-angsur normal. Nah, kemudian juga Bali baru-baru ini menjadi tuan rumah G20 dan puncak KTT G20 pertengahan November di Bali. Bagaimana Pak Nopen merasakan perbedaan gitu ketika puncak-puncak pandemi, kemudian jelang juga ada G20 dan saat ini seperti apa progres yang terjadi di pariwisata Bali selaku pelaku sendiri gitu? Kalau menurut saya Pak ya, artinya kita bisa kembali bernapas walaupun masih tersengal-sengal itu kan mulai di pertengahan tahun 2021 Pak. Sudah mulai? Ya sudah mulai. Jadi begitu 2021 pemerintah menyatakan membuka bandara, nah itu kan sudah mulai ada geliat lah gitu Pak, sudah mulai ada geliat. Tetapi pada saat itu kan porsi sedikit, tapi untuk yang mencari banyak. Ya diperebutkan. Yang memperebutkan kan banyak itu Pak. Nah jadi kan masih paling tidak kita masih ada harapan lah Pak. Ya artinya kue itu banyak diperebutkan, mungkin ada yang dapat porsi banyak, ada yang dapat remah-remah saja. Tapi minimal ada kan begitu. Minimal kan ada kan. Artinya kalau saya berpikir apapun kejadian atau yang boleh dikatakan memang ini sudah takdir gitu mungkin Pak ya. Artinya kan paling tidak kita punya keuntungan kita kan pembelajaran Pak. Ya. Tetap kita punya pembelajaran. Jadi kita bisa belajar dari
masa-masa pandemi itu gitu Pak. Nah setelah pemerintah membuka kembali bandara, sudah mulai ada wisatawan, terutama kan domestik Pak. Ya domestik yang awal-awal. Ya domestik karena yang mancanegara kan juga masih ada pembatasan termasuk ya, kebijakan betul. masing-masing negara Betul, kan berbeda-beda. ya depend. Artinya ada tergantung negaranya. Jadi begitu ada domestik, terus mulai pemerintah mencanangkan bahwa setiap event itu biar berusaha diadakan di Bali kan gitu Pak ya. Gitu. Jadi mulai ada geliat, mulai ada harapan. Ya artinya walaupun kita masih dengan terengah-engah istilahnya Pak ya, bekerja gitu, tapi paling tidak kita berharap biar semangat dan psikis teman-teman itu kembalilah pelan-pelan untuk menjadi normal gitu. Ya, sebenarnya kan yang paling penting adalah bagaimana menjaga harapan itu kan begitu. Jadi ketika mereka masih punya harapan dan mereka berpikir pasti kondisi ini akan berakhir, tentu ada upaya-upaya dari mereka juga untuk bertahan. Iya, betul Pak. Betul. Nah, menjelang tadi pertengahan 2021 sudah mulai, kemudian masuk ke 2022. Ini kan sudah mulai rangkaian G20 dengan berbagai side event di Bali. Nah, bagaimana itu bisa lebih juga mempercepat Pak bangkitnya pariwisata Bali yang dirasakan oleh teman-teman? Jadi dengan moto pemerintah bahwa recover together and then recover stronger, itu saya yakin dan mempunyai harapan bahwa Bali ini layak untuk dikunjungi. Gitu. Jadi dengan itu sangat-sangat berpengaruh sekali Pak, karena jadi pada saat mulai awal 2022 Pak ya, itu kan sudah mulai rangkaian untuk event-event G20 Pak. Jadi ada meeting kementerian, ada banyaklah event-event itu sampai final destination-nya kan di 15-16 kemarin Pak. Gitu. Jadi itu sudah dari saya lihat sendiri okupansi hotel itu kan sudah semakin bagus Pak. Kalau acara G20 kemarin kan dipusatkan di ITDC Pak. ITDC aja yang menyediakan hampir 5.400 kamar itu udah fully book Pak. Nah, yang lainnya ini Ubud termasuk Seminyak, sepanjang Jimbaran itu seperti yang saya lihat itu sudah penuh Pak. Jadi ada mungkin dari departemen apa gitu yang di pusat itu Pak. Jadi ada banyak, saya lihat banyak aparat yang menginap di situ. Jadi tiap hotel itu diblok sama mereka Pak. Nah, dengan adanya okupansi yang meningkat, otomatis kan saudara-saudara atau adik-adik kita yang dulunya tanda kutip pernah dirumahkan, nah itu kan dipanggil kembali Pak. Di callback lah. Di callback kembali, dipanggil kembali untuk bekerja. Ya walaupun mereka hanya status DW dulu, nah paling tidak karena mereka sudah kembali mempunyai harapan dan sudah mulai bekerja. Nah paling tidak kan token listrik di rumah itu nggak berbunyi lagi Pak. Nyala lah. Nyala lah dengan tenang. Nah tidak begitulah. meraung-raung gitu. Tidak meraung-raung token listriknya kan gitu Pak. Karena paling tidak dia sudah bisa ngasih anak-anaknya bekal gitu kan. Walaupun masih banyak poin-poin yang harus dipending dulu. Jadi piring nggak terbang juga gitu Pak. Astungkare Pak. Astungkare jadi piring tidak terbang gitu kan. Artinya air sudah dia bisa beli isi ulang kan gitu Pak gitu. Saya sangat-sangat bersyukur sekali sih Pak gitu. Jadi ya teman-teman driver juga Pak, terutama kita yang pengusaha transportasi yang dulunya memang betul-betul standby total gitu di garasinya kan sudah mulai menggeliat. Jadi hampir boleh dikatakan pada saat itu mungkin kita betul-betul selama ada beberapa negara yang memang dia memutuskan untuk mensteril Pak. Mensteril driver-drivernya itu. Seperti yang saya tahu China kalau nggak salah itu mensteril juga. Jadi beberapa negara, terus dalam satu negara ada beberapa kementerian gitu misalnya kan Pak. Jadi
mungkin boleh dibilang semua driver pada saat itu sudah sangat-sangat bersyukur. Ya, kebagian lah semua. Kebagian semua, Pak. Hampir mungkin kita sampai mendatangkan unit dari daerah lain kan gitu Pak ya, karena memang betul-betul kita sudah penuh, fully booking lah pada saat itu gitu. Nah, itu bicara dampak efek langsung atau multiplier efek dari KTT dari G20 dan puncak KTT G20. Nah, ini kan sudah menjelang berakhir tahun 2022. Kita akan dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan sudah memasuki 2023. Bagaimana pelaku pariwisata melihat 2023, apakah akan semanis ketika ada G20 di Bali gitu? Dengan adanya ancaman atau ancaman resesi global gitu, bayang-bayang resesi global, walaupun Indonesia fundamental ekonominya nilai sudah masih cukup kuat, tapi tetap saja ada bayang-bayang itu. Apalagi kalau kita bicara pariwisata, ketika suatu negara kena resesi, otomatis mungkin orang-orangnya akan menahan untuk bepergian kan begitu. Nah, bagaimana Pak Nopen melihat prediksi 2023 berangkat dari semangat optimisme berkah dari G20? Kalau saya sebagai pelaku pariwisata sendiri sih sangat-sangat berharap gitu. Artinya kita tetap bisa mempertahankan momentum dari G20 itu. Nah, jadi resesi global mudah-mudahan, jadi seperti yang saya bilang tadi, karena kita hanya punya industri pariwisata. Jadi bagaimana security, jadi keamanan kita yang tetap masih bagus di mata dunia gitu. Karena saya pikir bagaimanapun kejadian yang ada di dunia itu, manusia kan perlu holiday juga Pak. Kayak kita sangat-sangat yakin Pak, dengan setelah G20 ini Bali layak untuk dikunjungi. Jadi 2 tahun orang-orang yang ada, masyarakat yang di dunia ini betul-betul stuck dia di rumah, dia pasti akan berlibur Pak. Nah, cuman kita berharap bagaimana kita di sini untuk tetap menjaga keamanan, dan kita berharap bagaimana juga pemerintah, otomatis kan stakeholder yang lain kan pasti akan tetap ini simbiosis mutualisme Pak. Jadi apa mungkin yang Pak Nopen sampaikan adalah walaupun terjadi resesi, kita kan berharap tidak terjadi. Walaupun terjadi resesi, itu tidak serta-merta akan menyetop orang untuk berwisata. Kecuali seperti pandemi kan memang karena kesehatan. Tapi kalau resesi, mungkin saja masih yang ada punya saving, atau mungkin budgetnya yang dipotong sehingga tetap mereka bisa ke Bali, tapi mungkin dengan length of stay yang lebih sedikit, atau mereka memilih tempat akomodasi yang lebih budget misalnya. Apakah seperti itu Pak? Betul. Karena begini Pak, kalau menurut saya Pak, saya pikir pandemi ini jauh lebih berbahaya daripada resesi Pak. Saya berpikir karena soal nyawa, resesi soal nyawa kan gitu ya. Kalau soal ekonomi kan mereka seperti yang Bapak bilang, budgetingnya mungkin harus diatur kan gitu. Mereka bisa berwisata ke Bali, mungkin masalah budgeting saja. Betul Pak. Nah, terkait dengan itu, mungkin bagaimana pelaku pariwisata bisa mengantisipasi Pak hal-hal seperti itu gitu? Atau mungkin ada paket-paket khusus juga yang bisa ditawarkan? Oh, itu sudah pasti Pak. Karena kan kalau sudah seandainya ya, mudah-mudahan tidak ya. Kalau seandainya resesi itu terjadi, jelas kita kan, at least kita berpikir bagaimana kita bisa survive. Kan gitu Pak. Intinya menarik mereka datang. Menarik mereka datang. Tanpa harus banyak keluar uang gitu misalnya. Dan kita juga pun harus berpikir, nggak apa-apa kita dapat yang kecil tapi panjang. Kan gitu Pak. Jadi dari paket tour misalnya kita bisa lebih murah. Paling tidak wisatawan itu mau datang. Kita bisa tersenyum. Karena tersenyum itu juga awal dari kesehatan loh Pak. Kalau Bapak manas dingin nggak bisa tersenyum Pak. Gitu. Benar. Kalau kita sudah bisa tersenyum, tetap kita melihat ada ada geliat pariwisata, kita bisa melihat bule, wisatawan luar negeri atau
domestik kan kita udah sehat duluan Pak. Yeah. Pikiran kita kan sudah sehat gitu Yeah. Pak. Kalau saya sih harus banyak belajar dari pandemi kemarin Pak. Oke. Gitu. Oke. Jadi masih tetap optimis. Tentu kita berharap resesi tidak terjadi. Walaupun itu terjadi, kita sudah siapkan begitu Pak. Yeah. Karena ya mungkin resesi ini bisa lebih kita tanggulangi ketimbang pandemi yang terjadi lagi. Misal berjilid-jilid itu kan lebih bisa gitu. Betul. Nah, oke, selaku pelaku pariwisata, apa mungkin yang menjadi harapan Pak Nopen kepada pemerintah untuk tadi menjaga momentum ini agar bisa terjaga di 2023, mendorong dan membantu pelaku pariwisata bisa lebih juga bergeliat, walaupun nanti hal terburuk misalnya resesi juga bisa tetap bertahan. Apa harapannya kepada pemerintah? Apakah mungkin ada stimulus yang harus diberikan atau apa yang bisa menguatkan pelaku pariwisata di Bali? Kalau saya pribadi sih tentu sangat percaya ya. Percaya dan yakin bahwa pemerintah itu pasti akan melakukan terobosan atau langkah-langkah yang bagaimana bisa Bali ini tetap menjadi tujuan wisata. Ya, best destination. Ya, best destination dan lain-lainnya lah gitu. Ya. Artinya bagaimana pemerintah itu meyakinkan negara-negara lain bahwa Bali layak untuk dikunjungi, artinya kita tetap welcome, dan bagaimana pemerintah melakukan terobosan. Kan pemerintah kan sudah sering melakukan bagaimana dia melakukan pameran pariwisata di luar negeri kan gitu Pak. Dengan mengundang tetap ke Bali kalau misalnya ada melaksanakan MICE itu dilaksanakan di Bali kan gitu Pak. Kalau saya sih tidak berharap banyak ya kepada pemerintah karena saya yakin pemerintah sudah lebih paham untuk itu, dan cuman pemerintah bagaimana nanti membantu pelaku pariwisata di saat-saat sedang mulai merangkak ini gitu Pak. Terutama pada saat sekarang ini kita harus akui BBM langka loh sekarang Pak. Oh ya, itu di pinggir jalan saya lihat truk-truk itu mengular gitu. Saya sampai jam 4 pagi loh Pak. Ya. Saya kan kebetulan BBM jenis apa Pak yang? Solar saya Pak. Oh, oke, solar. Jadi untuk mencari solar, kadang saya keliling dari Bulu Indah sampai bandara itu penuh dengan antrean. Dan beberapa pompa bensin itu tidak ada solar Pak. Oh, kosong di SPBU ya? Kosong SPBU-nya. Terus kan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita besok sudah ada rame wisatawan. Ya, wisatawan rame, tapi tahu-tahu BBM nggak ada gitu. Jadi kan macet juga kan bisa jalan. Sama aja Pak, kan gitu ya? Oh iya, ya, iya. Sama itu berarti menjadi catatan penting juga bagi pemerintah. Betul. Kita sih mungkin memprediksi bahwa mungkin pengiriman dari depo mungkin lambat kan, tapi paling tidak pemerintah pasti sudah tahu lah, karena ini kan sudah beberapa hari nih Pak. Kalau salah ini sudah hampir 4 atau semingguan gitu. Iya betul Pak. Hari sampai semingguan ya. Iya. Berarti kan ada something wrong gitu. Ya, nah itulah. Jadi marilah kita. Karena tidak hanya dari pasar, saya juga pulang kampung di Karangasem juga terjadi saya lihat. Sama Pak. Jadi 3 hari yang lalu saya kan kebetulan ada instansi pemerintah itu memerlukan unit untuk ke Karangasem Pak. Jadi sepanjang bypass itu, saya pikir ada apa kok macet gitu. Ternyata truk sama bus ini antri solar Pak. Gitu. Dengan mereka antri solar, walaupun ada saudara kita yang memang dia pakai Pertalite atau apa kan terdampak juga Pak. Gitu jadinya. Ya mohonlah kalau bisa itu segera ditangani. Ada apa sebenarnya kan gitu ya. Paling tidak pencerahan lah. Ada pemberitahuan, kan kita bisa just in case kan Pak. Kita bisa jaga-jaga. Seperti saya kemarin gitu bilang, jam 4 pagi saya harus bangun Pak. Jadi saya harus keliling di mana ada solar. Di situ saya harus standby. Karena kan paling tidak kalau misalnya penjemputan jam 7.30, kita kan jam 4 udah ada spare waktu Pak. Iya. Nah itu juga menjadi PR berarti untuk pemerintah. Betul. Oke, terakhir Pak Nopen, apa mungkin ada pesan atau ajakan juga kepada teman-teman pelaku pariwisata
untuk bersama-sama menjaga momentum yang sudah positif untuk pariwisata Bali, dan kedua tadi meningkatkan juga keamanan, kenyamanan, dan pelayanan untuk wisatawan sehingga teman-teman di pelaku pariwisata tetap tersenyum, glowing, pariwisata Bali bersinar gitu. Betul. Seperti apa? Jadi saya sih sebetulnya bukan mau menghimbau dan mengajak ya. Artinya saya pikir masyarakat Bali semua. Jadi kalau untuk kepentingan umum, why not? Kan gitu ya Pak? Yeah. Nah, jadi istilahnya seperti yang saya bilang bahwa kita hanya mempunyai industri pariwisata. Masyarakat Bali itu pasti Pak, sudah yakin saya akan menjaga tanah leluhurnya biar Bali itu aman, kan gitu ya. Apalagi teman-teman yang pelaku pariwisata itu sudah sangat-sangat berharap dan mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Nah, tapi pada kesempatan ini Pak, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya kepada aparat Pak, kepada pemerintah Bali, kepada aparat kepolisian, aparat TNI yang dengan susah payah Pak kemarin. Yeah. Saya melihat sendiri, that's amazing Pak. It's amazing bagaimana kita lihat di berita bahwa Bapak Panglima kita turun di rawa-rawa itu ada beberapa hari. Nah, kita bisa membayangkan kan bagaimana mereka totalitas mereka untuk menjaga supaya Bali aman. Terutama G20 ini bisa berjalan dengan lancar kan Pak. Gitu. Jadi saya betul-betul sangat-sangat berterima kasih Pak kepada bapak-bapak penegak pemangku kebijakan lah gitu, terutama juga pemerintah provinsi juga kan sudah susah payah mereka untuk menjadwalkan, mengatur dan supaya pelaksanaan G20 ini bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Oke, cukup jelas dari Pak Nopen. Jadi intinya kita berharap pasti pariwisata Bali di 2023 lebih bangkit lagi, lebih bergeliat lagi, dan teman-teman pelaku pariwisata semua elemen masyarakat Bali bisa menikmati kehidupan Bali yang lebih baik. Astungkare Pak. Dan nanti kita akan mungkin coba bikin boy band Pak Nopen. Kalau boy bandnya sih saya sudah menghafalkan satu lagu Pak, judulnya Apple. Bapak pernah dengar itu? Itu lagu baru saya Pak. Bikin sendiri? Iya Pak. Itu seperti apa Pak? Judulnya Apple. Mungkin Bapak sudah pernah dengar itu? Belum. Itu pelangi gitu. Bapak mungkin sudah pernah dengar itu Pak. Pelangi. Ya, ini gitu. Kayaknya Pak Nopen ini juga bisa jadi komedian ini. Oh, karena ketua saya Pak. Oh iya Pak. Iya, Pak Kadek Arimbawo itu kan seniman dia seniman. Pak. Berarti jadi selama ini tidak hanya belajar politik, mungkin juga belajar ngelawak ini Pak. Iya Pak. Bagaimana kita mensinergikan politik itu biar bergembira lah, happy lah. Ya, happy. Tertawa gitu. Mindset itu bahwa politik itu seni kan gitu Pak ya. Oke, gitu. Terima kasih Pak Nopen. Mungkin nanti kita Sama-sama akan tunggu kita bisa bikin boy band di Hanura gitu. Siap Pak. Terima kasih Pak Nopen. Sama-sama terima kasih juga atas waktunya Pak. Ya, gitu. Sukses selalu dan tetap Astungkare ya bersama channel Hanura Bali Official.